Terdapat 3 jenis sendi. Yang pertama itu ada sinartrosis. Lalu yang kedua disebut dengan amfiartrosis dan diartrosis. Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis ini dilihat dari bagaimana pola pergerakan pada masing-masing sendi ini. Sinartrosis sendiri nama lainnya adalah sendi mati. Disebut sendi mati karena tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Dan pola dari hubungan pada sendi mati ini adalah jaringan ikat atau tulang rawan. Sinartrosis atau sendi mati ini jenisnya ada 2. Jenis ini dibedakan berdasarkan dari pola hubungannya, di mana ada yang perhubungannya dengan tulang rawan dan perhubungannya jaringan ikat. Jika penghubungnya adalah tulang rawan, maka nama sinartrosisnya adalah sinartrosis sinkondrosis, di mana nama sinkondrosis ini berasal dari kata kondrosis. Kondrosit itu adalah tulang-tulang rawan. Dan jika penghubungnya adalah jaringan ikat, maka nama sinartrosisnya adalah sinfibrosis yang berasal dari kata fiber, fibrosis itu merupakan jaringan ikat. Contoh dari sinkondrosis ini adalah tulang rusuk dengan tulang dada, jadi tidak ada gerakan sama sekali di hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Sedangkan contoh dari sinfibrosis adalah sutura pada tengkorak. Bedanya sinartrosis dengan amfiartrosis ini adalah amfiartrosis masih mungkin ada gerakan namun amat sangat terbatas. Nama lain dari amfiartrosis sendiri adalah sendi kaku. Contoh dari hubungan amfiartrosis atau sendi kaku ini adalah tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan persendian yang memungkinkan terjadinya gerak yang banyak, gerak yang bebas itu adalah diartrosis. Oleh sebab itu, diartrosis ini disebut dengan sendi gerak atau sendi bebas. Disebut dengan sendi gerak atau sendi bebas karena dapat bergerak secara leluasa. Karena diartrosis ini dapat bergerak secara leluasa, maka di bagian dalamnya itu terdapat cairan sendi yang berfungsi sebagai pelumas yang disebut dengan sinovial.
rumas ini sangat penting dimiliki oleh sendi gerak atau sendi bebas karena hubungannya kan tulang dengan tulang, bagian yang keras. Kalau terjadi gesekan, nah itu bisa merusak tulang sehingga menimbulkan rasa nyeri bahkan tidak dapat bergerak. Oleh sebab itu cairan sendi ini sangat penting dalam pergerakan antar tulang pada sendi gerak pada khususnya. Terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru ini dimana hubungannya antar tulang, kedua ujung tulangnya bentuk bonggol dan lekuk. Zaman dulu kalau peluru itu bentuknya bulat, tidak ada peluru yang tajam. Terus makin berkembangnya zaman dan perang waktu itu akhirnya peluru dibuat tajam dan membunuh. Ya, jadi ini ada yang bongkol, kemudian ada lekukannya ini. Jadi pasangannya seperti itu. Dari lekukan dan bongkol ini, maka memungkinkan terjadinya gerakan yang bebas berporos 3. Contohnya adalah pada tulang belikat dan tulang lengan atas atau antar tulang paha dengan tulang pinggul. Pada ilustrasi gerakan ini dapat dilihat bahwa pergerakannya lebih bebas berporos 3. Jadi dia bisa ke depan, ke samping, ya. Bentuknya geraknya segitiga, contohnya ini pada bagian pinggul dan paha atau femur. Lalu ada yang disebut dengan sendi plana. Sendi plana ini jika hubungan tulangnya memungkinkan gerak kedua arah, jadi dengan bidang-bidang yang sendinya membentuk seperti pelana atau sadel ya. Kalau dibayangkan seperti orang naik kuda itu pasti menggunakan pelana. Pelana itu tempat duduk yang biasanya dipasang di atasnya kuda, punggungnya kuda, baru kita bisa naik di atasnya. Jadi kalau masang pelana kan gini, ini pelananya, ini punggung kudanya. Nah, sama seperti pada tulang, jadi ini memungkinkan terjadinya gerak dua arah, atas dan bawah. Yang kedua, contohnya adalah pada tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan dan persendian pada ibu jari, termasuk metakarpal dan karpal. Kemudian yang ketiga ada sendi engsel. Nah, ini disebut engsel karena seperti engselnya pintu. Jadi kalau kita membuka pintu hanya bisa dibuka pada satu sisi, tidak bisa pada kedua sisi. Sama seperti pada sendi engsel ini berbentuk lekukan, mana gerakan sendi ini hanya punya satu poros. Contohnya adalah terjadi pada siku, lutut, atau jari-jari. Kalau siku kita bisa membentuk 90 derajat kan, bisa melekuk begini, bisa ke atas ya kan, tapi tidak bisa kebalikannya. Siku tidak bisa ditekuk sampai ke bawah, begitu juga dengan betis, tulang betis dengan lutut ya. Jadi kalau bisa ditekuk ke belakang, nah ini nggak bisa ditekuk ke atas sampai ngelekuk patah kakinya. Jadi sendi engsel itu hanya bisa pada satu poros saja. Ini sendi kita yang ketiga.
Sendi kita berikutnya itu adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak yang mempunyai satu poros, dan dia gerak yang dimana tulang yang satu berputar terhadap tulang yang lain, dan terjadi gerakan rotasi dan memiliki satu poros. Sendi ini adalah sendi putar. Jadi tulang yang satu sebagai porosnya dan tulang lainnya yang berputar. Dia ada satu yang sebagai porosnya dan satu yang berputar. Contoh dari sendi ini adalah antar tulang kepala dengan tulang atlas, bagian atas leher, tulang kepala dengan bagian atas tulang leher, kemudian tulang betis dengan tulang kering, juga tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian ada sendi yang dia meluncur, jadi memungkinkan gerak tulang badan membungkuk dan menggeliat. Ini adalah sendi luncur. Sendi luncur ini tidak berporos. Hubungannya contohnya adalah antar ruas tulang belakang dan pergelangan tangan dengan tulang pengumpil, di mana dia bisa melakukan luncur ya. Sendi elipsoid ini mirip dengan sendi peluru, hanya saja dia memiliki bonggol dan ujung tulangnya tidak membulat. Namun ujungnya sedikit oval. Dari sendi elipsoid ini adalah hubungan antar tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan, dan gerakan yang dihasilkan lebih terbatas dengan sendi peluru. Demikian penjelasan mengenai persendian pada rangka, semoga dapat membantu. Nantikan video selanjutnya. Enjoy it!